kira-kira tahu ya arah lagunya. Saya sengaja tidak menyanyikan liriknya karena memang di edisi Senam Jari sambil sharing insight, eh, saya mencoba untuk membawakan tema-tema yang terkait dengan kegiatan bermusik atau bermain musik. Kalau kemarin berhubungan dengan fungsi kegiatan berfungsi untuk kesehatan, koordinasi uh, otak, saraf motorik, indera, koordinasi juga dengan kalau sambil menari ada musik, itu berarti koordinasi dengan gerak dan musik dan juga gerak harmonisasi dengan anggota lain dalam satu tim untuk menari. Untuk khusus untuk misalkan untuk lansia itu kan sangat merupakan olahraga yang ringan, namun kerja dari atau koordinasi sinergi dari semua organ baik dari otak, saraf, motorik, indera semua jalan jadi terus aktif. Itu kenapa kegiatan bermusik dan gerak, saraf motorik dan gerak termasuk bermain ataupun menari dengan musik itu sangat sehat. Dan di edisi kali ini saya sengaja main musik juga dan tidak lengkap artinya dengan liriknya karena memang ada potong-potongan musik saja yang nanti saya akan kaitkan dengan peran atau peran lebih ke arah peran strategis dari kegiatan bermusik seperti lagu yang tadi kita sempat dengar ya. Jadi lagu yang sempat kita dengar Jadi saya mencoba untuk menyanyi lagu campur sari di piano, ternyata indah juga. Dan ada satu catatan tentang kita sebelum masuk ke peran strategis kegiatan bermusik, contohnya beberapa lagu yang akan saya tampilkan ini. Contohnya dari lagu campur sari khususnya karangan Didi Kempot. Ada dua lagu dan lagu ini tentunya sangat familiar tentang Pamer Bojo, judulnya Pamer Bojo, dan juga antara saya melihat ada suatu yaitu tadi nanti akan terkait dengan fungsi strategis dari atau peran strategis dari suatu kegiatan bermusik dalam hal ini lewat karya-karya musik yang kita mainkan ini ya salah satunya lagu beberapa lagu dari campur sari karangan Didi Kempot yang kalau kita lihat chordnya ataupun melodinya sederhana, easy listening. Namun di sini yang mau saya singgung bahwa lagu campur sari ada yang lagu yang pertama ini dan yang nanti yang kedua Sewu Kutho dan Pamer Bojo ini beberapa contoh yang kalau kita lihat lagu campur sari karangan almarhum Didi Kempot ini itu cukup lintas batas, melewati sekat-sekat sosial, generasi, budaya. Jadi yang saya maksudkan begini, pertama lagu ini kan lagu daerah, namun ini terkait dengan apa yang saya katakan nanti akan saya singgung peran strategis bermusik itu nanti tidak terkait dengan bagaimana dia menyanyikan atau musiknya saja, namun terkait dengan pesannya. Nah, kalau orang mungkin berpikir, oh itu kan lagu bahasa daerah, kenapa kok bisa sampai
dinikmati atau diterima oleh khalayak khalayak uh, umumnya terkait dengan misalkan kita dalam negara kita yang dengan keberagaman budaya yang berbeda-beda namun bisa menerima, sebetulnya pesan universalnya itu yang masuk. Pesan universalnya itu mulai dari nada-nadanya, terus kemudian kan sekarang sudah zaman internet, jadi satu lagu yang secara musikal enak didengar atau easy listening, kemudian ini yang saya katakan juga ditunjang, jadi secara musikal itu bukan hanya enak didengar tetapi dia akan mendukung makna yang akan disampaikan, nah nanti diperkuat di sisi liriknya. Nah, makna secara makna atau kalau kita bicara dalam suasana apa ya, suasana atau kalau mau dalam dibilang roh tanda kutip untuk suatu lagunya, itu kerasa bahwa ada suasana yang universal yang nanti kita kaitkan dengan makna per makna dari lagu-lagu itu, dan itu bisa diterima tanpa harus mengetahui arti dari liriknya itu. Dan ditunjang juga nanti bisa googling, itu lebih menambah rasa yang sudah disampaikan lewat suasana lagu. Kalau mau mungkin dalam bahasa Inggrisnya mungkin ambience-nya, jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya secara suasana yang dibentuk gitu. Itu sudah sampai, terus kita mengerti kalau kita tidak bisa bahasa daerah yang disampaikan di lagu itu, ya kita bisa merasakan antara lagu sedih, senang, dihibur, merasa sama-sama senasib gitu kan. Dan setelah kita baca googling, itu lebih memperkuat lagi. Nah, itu membuat suatu lagu seperti contohnya lagu Campur Sari, baik Pamer Bojo, terus nanti saya akan nyanyikan yang lain, Sewu Kuto misalkan, itu langsung pas gitu. Makanya saya bilang tadi universal itu masuk melewati sekat-sekat. Misalnya kan tadi budaya itu terkait bahasa gitu kan. Terus kemudian sekat-sekat generasi. Sekat generasi itu berhubungan dengan umur. Jadi listening dan bisa diterima dengan pemaknaan yang masing-masing beda-beda. Maksudnya gini, misalkan tadi itu kan lagu ungkapan hati yang cukup sedih, terus mulai masuk ke cendol dawet. Itu lebih ke arah langsung lagi sedih, lagi apa, kemudian happy bareng apa, dihibur sama-sama gitu. Dan yang menariknya jadi dengan adanya unsur yang happy, ada lagu cendol dawet itu juga bisa diterima oleh kalangan-kalangan yang lain yang mungkin tidak memahami atau tidak dalam situasi suasana yang seperti itu, namun lebih ke arah untuk joget. Makanya sebetulnya ya kembali mirip-mirip yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu kan kita sempat bicara bahwa lagu bermusik dan gerak itu sangat bagus. Artinya kegiatan bermusik itu bukan hanya orang yang main musik aja, namun juga orang yang kegiatan bermusik, yang dekat dengan kegiatan atau berkegiatan musik itu orang yang menari karena dia harus mendengarkan tempo-tempo dari musik.
makanya tadi kan bicara ke harmonisasi atau sinergi dari indera kita mendengar musik, kemudian otak kita memproses, terus kemudian gerak dari kita itu saraf dan motorik kita itu menyesuaikan, dan kemudian kalau bersama-sama itu kan menimbulkan kerjasama tim. Kerjasama tim itu terkait dengan juga merasa senasib penanggungan, sehingga jadi kalau di lagu ini kalau misalkan sama-sama masuk ke suasana lagu yang saya tadi sempat singgung, terus kemudian dari lagu dari tadi yang terus mulai masuk ke happy, maksudnya bukan gerak yang rancak gitu. Gerak yang rancak itu artinya menghibur supaya happy gitu. Jadi itu merupakan, sehingga lagu ini dari saya tadi bilang lintas generasi itu dari tingkat yang bawah yang mungkin masih muda belia sampai yang dewasa yang mungkin mengalami, ataupun yang sudah setelah dewasa yang tidak mengalami tapi merasakan atau nostalgia ataupun merasakan ya kebersamaan kita goyang atau nyanyi bersama-sama, keguyupannya itu yang membuatkan, itu menyatukan, dan itu membuat menarik atau sebagai magnitude dalam kegiatan berkesenian, sehingga lagu ini pesannya itu nyampe gitu, pesannya itu sampai. Terus kemudian bukan hanya lintas generasi, lintas budaya, tapi juga lintas sosial ekonomi. Jadi kalau saya katakan, karena ada beberapa genre musik yang nggak tahu, kadang-kadang oh ini cocok di suasana atau latar belakang sosial atau sosial ekonomi yang seperti ini dan seperti itu. Memang bukan merupakan sesuatu yang pakem harus begitu, tapi kadang-kadang masih ada pola-polanya seperti itu. Tidak ngeblend atau berbaur seperti yang lagu yang saya contohkan ini, gitu kan. Mungkin lebih enak lagi kita coba ke part berikutnya. Kan lebih mendayu mengekspresikan suasana hati yang ceritanya di lagu itu. Terus kemudian balik lagi, siap goyang lagi. Nah terus cendol dawet. Saya belum nyoba lagu yang tentang yang cendol dawet itu, karena sebetulnya saya bisa mainkan, cuma melodinya itu saya belum kuasai, sehingga bayanginnya kayak apa, takut nanti main salah. Tapi kira-kira itu nanti. Lagu ini menarik karena habis menyatukan rasa, apalagi kalau yang mengalami itu sama-sama, kita sama-sama merasakan bersama-sama, itu kan semacam kita sama-sama memikul beban yang sama. Terus kemudian ayo kita move on, atau kita berusaha untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan itu, kita diwujudkan dengan alur tadi yang ini. Gitu. Nah, itu satu lagu dari contoh bagaimana peran strategis dari kegiatan bermusik. Makanya saya bilang kegiatan bermusik ya. Kegiatan bermusik itu ada nanti yang bermain musik, ada yang berkegiatan bermusik yang berhubungan dengan musik seperti menari, joget sambil nyanyi.
Jadi penontonnya juga berkegiatan musik juga. Jadi akhirnya berkegiatan musik itu terkait dengan tadi fungsi yang pertama itu terkait dengan koordinasi eh, indera, kita mendengar, kita melihat gerak, terus kita memprosesi otak dari suara, gerak, teman-teman tim-tim yang sama itu menyatukan gerak dan lagu, terus kemudian kita juga dari otak itu memproses untuk kita melewati saraf motorik untuk kita bergerak, bergoyang dan sebagainya. Itu merupakan salah satu berkaitan musik yang terkait dengan kesehatan. Sehingga itu kembali saya katakan tadi, kalau yang lansia itu juga sebetulnya yang kegiatan olahraga yang termasuk yang ringan ya salah satu ya orang bilang dansa ataupun joget sambil nyanyi. Bukan hanya hati kita yang maksudnya badan kita yang segar, hati kita juga fresh gitu ya. Di semua beban diekspresikan, apa yang dirasakan semua diekspresikan jadi fresh, seger lagi kan gitu. Itu. Nah, itu tadi berkaitan dengan satu lagu saya mau coba lagu Sesewu Kuda part pertama ya. Oh iya, nggak pakai liriknya. Soalnya lagunya pendek-pendek jadi supaya tidak artinya itu kalau liriknya terpotong-potong nanti malah artinya kurang lengkap. Makanya saya bersenandung saja. Ya kalau ini mungkin lagunya lebih syahdu karena tapi nanti kita akan lihat banyak mungkin nanti bisa lihat liriknya secara utuh. Lagu ini syahdu tapi sama seperti yang tadi kan untuk sama-sama mengekspresikan. Jadi kadang-kadang gini peran strategis dari kegiatan bermusik artinya lewat lagu yang diciptakan yang oleh penciptanya itu mentransmisikan atau mengirimkan atau menyebarkan pesan-pesan ataupun pengalaman yang ke pengalaman sosial ke masyarakat yang ada yang kalau kadang-kadang kita ngalami hal yang sama namun belum diekspresikan karena kadang kan ekspresikan macam-macam ada yang kalau bisa gambar dia gambar, kalau main musik dia main musik, tetapi kalau mungkin dia tidak bisa main musik, tidak mengekspresikan dalam bentuk menulis atau apapun kan seperti kayak tertahan gitu kan, atau tidak ada teman untuk dia mencurahkan itu, ya kayaknya tertahan gitu. Makanya lagu ini lagu-lagu melankolis yang mengekspresikan perasaan, ekspresikan mungkin juga kesedihan, kekecewaan ataupun penantian yang nggak tahu kapan, itu kan di Sewu Kota kan seperti itu, nggak tahu kapan akan ketemu, itu dibantu untuk mengekspresikan gitu kan. Jadi di kali ini tuh peran strategisnya itu untuk menyampaikan pesan, ayo kamu rasakan ini, ayo kita semua ini juga perasaan yang sama seperti orang lain rasakan. Jadi ibaratnya gini, bukan kamu saja kok, jangan, ini nggak terlalu berat-berat kok, ayo kita sama-sama pikul dalam tanda kutip, kita ekspresikan bersama-sama dalam bentuk nyanyi. Itu kenapa seorang penulis lagu, pencipta lagu itu memfasilitasi dari peran strategis kegiatan bermusik itu dalam bentuk karya-karya yang membantu sehingga itu melintas sekat yang ada, sekat-sekat hati semua, akhirnya
kayak plong mengekspresikan lewat lagu. Oh ini aku ngalami ini kok, ini aku gitu, ini gue banget gitu. Jadi seperti itu. Itu mengapa lagu-lagu seperti ini yang menyatukan orang yang dengan beban yang sama, kemudian ayo berekspresi lewat lagu, apalagi nanti kalau berkumpul dalam suatu konser atau bersama-sama menyanyikan itu kan rasanya lebih hidup gitu kan. Makanya itu pesan, peran strategis itu pesan dari eh, pencipta lagu yang yang bisa disampaikan gitu. Sehingga kadang-kadang ini kenapa saya perlu singgung, karena jangan sampai gini, kita itu mendengar lagu itu kita cuma berpikir gini, oh penyanyinya enak nih, penyanyi suaranya bagus, musiknya bagus. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada pesan yang disampaikan gitu kan. Pesan yang disampaikan bagaimana lagu ini nanti akan berdampak gitu. Makanya saya teringat ada seniman grafiti yang sempat terkenal, dia saya lupa ya, menggambar satu tokoh grafiti ya di kota di Melbourne di Australia. Namun itu viral sekali dan pokoknya sampai membuatnya terkenal. Dan dia yang satu katakan, dia itu sebetulnya tidak terlalu memikirkan bagaimana dia itu terkenal ataupun sampai di dalam posisi itu, tapi yang dia katakan itu sama seperti yang tadi sempat kita bahas bersama-sama. Saya hanya ingin pesan yang berkesenian atau berkarya itu, pesan yang saya sampaikan itu bisa diterima dan berdampak sih sebetulnya. Bukan hanya diterima ya, tapi berdampak gitu. Nah, sebelum kita ke bahasan berikutnya, kita sambil nyanyi lagi. Ini yang part 2. Ini kayaknya mulai, ayo terus naik-naik untuk, ayo lepaskan apa yang dirasakan. Terus makanya di sini ya maksudnya semoga gitu kan. Jadi lagu, namanya kan lagu itu kan ada dinamisnya. Jadi kadang-kadang nangis dikit, ayo lepaskan maksud ekspresinya, ekspresikan gitu. Terus kemudian plong, kayaknya bebannya yang kemarin setelah kayaknya healing deh. Sebetulnya kalau ngomong ke healing itu sebetulnya lebih ke arah pemulihan. Nah, kalau pemulihan itu begini, yang saya maksudkan. Misal kalau sehat itu kadang-kadang orang selalu berpikir sehat itu fisik ya. Aduh, ya moga-moga sehat ya. Padahal kan sebetulnya kan sehat itu jasmani dan rohani gitu. Artinya sehat tubuh, fisik dan jiwa atau mentalnya, jiwanya gitu kan. Nanti ada dimensi lain mungkin kita bahas lain itu. Tapi yang biasanya orang bicarakan itu, atau yang saya katakan yang orang kan itu cuma secara tubuh gitu kan. Nah sebetulnya yang kita bermusik ini kan sehat kalau nyanyi aja ya, nyanyi tambah gerak tadi ya. Misalkan nyanyi, aduh sampai diem nyanyi gitu, itu sehat. Nanti ekspresikan semua, aduh plong, sehat. Jiwanya itu pulih, menjadi segar lagi dan sebagainya. Ataupun diberi energi baru, kayak recharge gitu kan. Karena kadang-kadang kan kalau orang berbeban berat terus terlalu pikirin, overthinking, waduh istilah overthinking, terlalu dipikirin serius itu akhirnya kan kayak semacam
apa itu ya, kalau bahasa Inggrisnya kan drain gitu, apa kayak tersedot semua energinya tuh habis gara-gara mikirin itu. Eh, nah dengan nyanyi itu kayaknya kita recharge atau di recharge, diisi dengan power baru, di daya baru, dengan energi baru gitu. Jadi kalau bilang healing ya secara jiwa, selain kita bicara sehat yang secara fisiknya. Kenapa kita perlu bermusik, kita perlu berekspresi, ya itu kan berkaitan dengan itu. Nah, tadi kalau kita lihat lagu Sewu Kuto itu kan bicara tentang, saya singgung beberapa ya, menarik itu lagu tuh. Itu terkait bahwa orang proses pencarian terhadap masa lalunya, ya entah itu cinta sejatinya beneran atau dia ingin mengetahui penuntasan ataupun kepastian apakah yang dia cintakan itu atau cinta sejatinya itu masih akan kembali ke dia, atau kalaupun enggak, dia pengen tahu kondisinya gimana sekarang gitu. Jadi antara mencari jawaban, mencari apa yang dia cari, mencari apa yang dia cari, ya benar, mencari yang dia inginkan atau yang sempat masa lalunya belum tempat jeda terpisahkan, terus kemudian pencarian akan bagaimana kondisinya sekarang, itu sebetulnya lebih ke arah positifnya ya, itu mempererat tali silaturahmi gitu kan. Jadi ya nanti di liriknya itu ada, kalau misalkan kamu sudah hidup mulia dengan keluargamu, dengan apa yang udah berbeda, yang apa-apa, aku cuma pengen lihat aja gitu. Kalau istilah bahasa Jawanya itu kan bilang tombok kangen, obat rindu gitu kan. Jadi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum terjawab, di sesuatu masa lalu yang belum terjawab, akhirnya aku udah dengan di lagu itu, dengan melihat saja seberapa detik aja, aku udah di situ di lagu bilang ya udah, itu udah cukup gitu kan. Dan yang ketiga, kalau itu terkait dengan proses terpisahkan itu karena ada suatu problem dan sebagainya, sebetulnya kembali ke tadi silaturahmi dan juga menyelesaikan masa lalu, entah kepahitan, kecewaan dan sebagainya. Jadi kalau dia itu lagunya itu dimensinya banyak, makanya nah ini seperti saya mau bicara, lagu itu dimensinya banyak atau makna yang bisa dimaknai itu dalam dimensi yang lebih luas, dalam berbagai sudut. Misalkan yang dengerin dari tadi bilang kan lintas generasi, oh saya nangkepnya ini, oh pelajaran inspirasinya seperti poin-poin yang tadi saya ada beberapa itu kan, masing-masing mungkin kenanya di poin 1, poin 2, poin 3 dari lagu itu. Sehingga ini salah satu juga lagu yang isi listening. Isi listening ini namun bisa berdampak ke banyak orang dengan latar belakang, isi kepalanya, isi hatinya, pengalaman, perjuangan hidupnya yang berbeda-beda, tetapi bisa merangkum semua dalam dikemas dengan lagu yang isi listening singkat namun kaya akan makna. Dimaknainya bisa macam-macam. Ini jadi fungsi untuk peran strategis menyampaikan pesannya itu kalau mau dibilang luar biasa gitu kan, extraordinary gitu. Jadi bukan hanya ngomongin segi cuma ini aja, tapi ada banyak hal yang merangkum dan juga mau kita memandang itu bisa belajar dari banyak hal dari lirik lagu ini. Jadi kalau anda tertarik, Anda bisa baca lagu ini, menceritakan banyak ya.
Nah, eh, saya mau nambah. Tadi kan sudah dua lagu nasional, lagu eh, lagu daerah yang memperkaya khasanah budaya nasional. Saya mau coba lagu barat ini terkait dengan, coba denger ya. Nah, kalau saya memainkan itu, bagi orang di umur-umur tertentu, sebaya saya, dan ke yang lebih tua, langsung, aduh, ingatannya kembali ke masa lalu, ke sekitar tahun 90-an. Dan kembali seperti yang tadi saya sempat bicarakan, masing-masing orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda atau diingatkan oleh hal pengalaman berbeda-beda dengan hanya misalkan dari. Nah, jadi itu hebatnya lagu juga. Lagu itu sekaligus juga semacam penanda zaman, bukan hanya penanda zaman, penanda kenangan. Bukan hanya kekenangan, tapi pada titik atau gambaran frame kenangan tertentu. Misalkan ada yang bilang, aduh pas lagu ini pas aku lagi jalan sama yang aku incer pas hujan-hujan dengan payung yang kecil tapi hangat gitu kan, macam-macam. Atau yang satunya, aku pas lagi denger ini pas lagi kangen soalnya LDR, long distance relationship, jadi aduh kok nggak belum ketemu ya gitu. Wherever you go, whatever you do, ya, kayak kamu sedang apa, di mana, bagaimana. Nah, jadi uh, kadang-kadang namanya kan kalau lagi diliputi cinta yang melimpah ruah itu, kadang-kadang 1 jam itu apa, maksudnya dimensi waktu itu jadi uh, ya jadi misalkan jadi jadi rasanya kok lama banget gitu. Penasarannya itu langsung bertanya-tanya, waduh, menunggu untuk kepastian atau jawaban. Misalkan juga kalau sekarang kan di telepon nggak dijawab, jawabnya lama, udah mulai aduh nih gimana nih, kamu di mana dan sebagainya. Udah, itu sebetulnya itu kan kalau sekarang ya. Kalau yang zaman dulu ya kan macam-macam. Jadi cara mengekspresikan entah itu LDR ataupun tadi seperti Sewu Kudo itu uh, mencari cinta yang dicipta dan cintakan, belum tentu itu cinta sejatinya, tapi dicari kabarnya gimana, kamu sedang apa, bagaimana. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting for you. Aku di sini nunggu gitu kan. Penunggu untuk ini kan bicara tentang kesetiaan juga. Jadi kesetiaan tuh bahwa kamu kemana aku akan tunggu kamu. Kamu sama siapa aku akan tunggu kamu. Ya, itu dimensinya banyak. Makanya tadi kan saya katakan bahwa peran strategis lagu itu kan penyampaian pesan yang nanti dimaknai secara luas dalam itu terkait dengan orang-orang dengan latar belakangnya berbeda, tapi kalau lagu itu bisa menyampaikan dan menjembatani dari banyaknya khalayak itu, lagu itu sudah extraordinary atau luar biasa. Uh, oh ya, Senandung ya.
Nah, tadi kan kita sempat bicara bahwa kegiatan bermusik itu peran strategisnya untuk menyampaikan pesan, dan pesan itu disampaikan oleh penciptanya. Itu peran yang pertama. Sebetulnya dengan adanya digitalisasi ini, kita sebagai penikmat musik yang bukan pencipta musik, artinya kita sebagai pengguna yang menikmati musik itu, kita juga bisa menyampaikan pesan lewat karya seni, atau lebih tepatnya kalau kita bicara ini musik, kegiatan bermusik, misalkan lewat lagu atau musik, kita bisa gunakan itu juga untuk menyampaikan pesan kita. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, ya kalau gitu gimana caranya, gimana mengaktualisasikannya gitu kan? Caranya ya lewat sosial media kan, sudah aplikasi-aplikasi ada kan, sudah ada TikTok, Instagram Reel, ya, Reel video-video pendek. Terus kalau di YouTube itu ada video short. Yang artinya yang gini, kita tuh bisa menggunakan berapa klip lagu yang misalkan 15 detik, 30 detik, 60 detik, sampai 90 detik. Itu kita masukkan pada foto ataupun pada video yang kita buat keseharian kita. Nah, yang ingin saya tekankan itu bahwa kita harus pinter-pinternya atau bisa mengharmonikan pesan dari lagu itu dengan visualisasi yang kita buat. Misalkan kita di TikTok ataupun di Instagram Reel, itu lagunya itu masuk mendukung pesan yang akan kita sampaikan. Jadi gambarannya misalkan gini, misalkan kalau misalkan kita cerita kasih ibu kepada anak-anaknya, ibu ya, udah jelas itu maksudnya sosok ibu. Jangan kita video yang fokusnya malah ke ayah, jangan lagu yang fokusnya ke ayah. Itu sebetulnya gambaran yang paling gampang untuk melihat kontradiksinya. Karena sebetulnya video dan lagu itu harusnya saling menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan gitu kan. Nah, itu satu. Kalau yang kedua, kita juga bisa cover lewat nyanyi lagu cover, lagu-lagu yang kita suka, kita cover baik gitar, piano. Bisa nanti seperti saya ini, saya mainkan lagu, tapi saya bicara, menyampaikan pesan yang tetap masih inline, kalau bilang masih sejalan, masih dalam koridor, atau masih ya enak lah, paduannya itu masih enak, percampuran mixnya itu masih pas gitu, harmoni gitu, sehingga nggak keluar jalur. Jadi kan artinya beda kalau misalkan saya nyanyi lagu itu terus saya bicara tentang pengetahuan tentang bumi, tentang kasanah bulan dan sebagainya. Ya bisa untuk dikaitkan, bisa, tapi kan terlalu jauh gitu. Itu kenapa kita kan perlu harmonikan. Itu kalau kita menyanyi cover, tapi kan kadang kalau ini saya mencoba gaya baru. Jadi main bermusik, berkegiatan musik, terus kemudian saya sharing insight. Ada yang ketiga itu tadi cover itu kita nyanyi biasa, lagu kita nyanyikan. Nah, di hasilnya itu juga kita nyanyikan lagu misalkan 5 menit, namun di caption itu kita bisa tuliskan pesan
pesan apa yang kita ingin sampaikan di sosial media, sehingga orang yang melihat melihat eh, melihat video cover kita, song cover kita, ataupun melihat permainan musik kita, kalau kita nggak bicara secara verbal seperti saya ini, orang akan melihat pada captionnya itu. Di situ kita bisa menuliskan caption pesan apa yang ingin kita sampaikan, yang didukung dengan lagu yang kita buat tadi. Jadi karena mungkin bisa aja gini, saya kasih gambaran, mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu, tetapi kalau nggak pakai lagu, kayak misalkan gini, kalau saya nggak mainkan lagu ini, terus kemudian saya bicara bicara secara misalkan ini aja sudah 42 menit. Kalau misalkan saya bicara 20 menit nggak ada isinya, maksudnya nggak ada monoton lah, nggak ada isinya yang variatif dan monoton, saya nggak bantu dengan main jeda. Itu cuma untuk biar iramanya lebih enak gitu lah, ritmenya lebih enak. Itu kan juga kalau 20 menit terus-terusan dengan itu yang monoton kan juga belum tentu orang mendengarkan. Nah, saya menggunakan sekarang, saya di sini saya melakukan, menurut saya inovasi juga, bahwa saya menggunakan klip potongan-potongan lagu dengan bersenandung, namun saya mulai menggali inspirasi apa dari, atau pesan atau fungsi strategis apa dari lagu itu yang berdampak, yang bisa saya elaborasikan dengan pemikiran atau insight saya, sehingga kalau saya lakukan ini, itu kembali lagi bagaimana saya ingin menyampaikan pesan itu, pesan dari sang pembuat lagu itu, ataupun insight saya mencoba untuk mengemasnya, meski mungkin dari suara atau permainan musik saya itu standar ataupun pas-pasan, ataupun mungkin bagi orang kurang menarik. Namun kalau orang melihat, sebetulnya saya itu mendeliver atau mentransmisikan atau membagikan pesan-pesan itu, dimana kayak gini, itu semacam kemasan-kemasan ornamen-ornamen yang nanti akan pada titik tertentu itu menguatkan pesan-pesan saya, ataupun di satu sisi membuat yang mendengarkan juga yang nggak monoton terus mendengarkan, ada sesuatu yang variatif gitu. Jadi kalau saya bisa, teman-teman semua pasti bisa. Kuncinya cuma mencoba dan jujur pada diri. Jujur pada diri itu maksudnya begini. Saya melakukan ini karena saya ingin apa yang Tuhan kasih ke saya, artinya pemikiran, hikmat, inspirasi. Saya ingin itu juga, ini juga yang saya merasa itu bermanfaat, baik ikut saya main musik juga, kalau itu bermanfaat atau menghibur, itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Mungkin jadi artinya begini, mungkin kita, teman-teman semua yang lain, mungkin bertanya-tanya ya, saya belum bisa bantu banyak ya, karena saya belum, ya misalkan teman-teman ada yang merasa, aduh belum bisa bantu banyak karena belum sukses, atau belum belum tercukupi atau apalah dengan segala kondisinya.
dalam bentuk misalkan dalam bentuk materi ataupun uang atau membantu dalam bentuk uang. Dan membantu itu kan tidak nggak selalu dalam bentuk uang. Membantu itu atau menolong atau dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menghibur, memberi inspirasi, itu kan juga membantu atau menolong. Dan itu kiranya juga menjadi inspirasi, juga menjadi dorongan ke kita, teman-teman semua, untuk elaborasikan, mendayagunakan potensi yang teman-teman semua punya. Dan ingat, Tuhan udah beri berkat atau berkah ke teman-teman kita semua itu, kita juga harus kembalikan untuk membantu menolong orang lain. Mungkin lewat menghibur, mungkin lewat memberi inspirasi, lewat sharing-sharing seperti ini, ataupun tindakan-tindakan yang menjadi teladan bagi banyak orang, itu sudah memberi dampak yang luar biasa. Jadi terus mencoba selalu untuk menjadi yang lebih baik. Lebih baik itu bukan artinya kita lebih baik dari orang, tapi diri kita atau pribadi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat lagi ke banyak orang. Mungkin itu aja.